Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismar Ginting, SH, MH, advokat dari Pradi sejak tahun 2009. Saat ini juga selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Wartawan yang baru kami bentuk sekitar bulan Februari tahun 2022. Namun hingga hari ini, yaitu Senin tanggal 18 Juli 2022, telah terbentuk di hampir 25 cabang di seluruh Indonesia. Latar belakang kami bentuk Lembaga Bantuan Hukum ini karena penegakan hukum masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Banyak kelompok pengacara ataupun oknum-oknum pengacara yang tertawa di atas penderitaan kliennya, dan banyak juga oknum-oknum penegak hukum yang notabene-nya hanya meminta uang dari oknum-oknum pengacara tetapi perkara jalan di tempat. Sehingga kami berpikir, sehubungan karena kami latar belakang sebelum menjadi advokat yaitu seorang wartawan, maka kami mengajak kelompok wartawan untuk menjadi paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Alhamdulillah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sudah hampir 25 cabang terbentuk di seluruh Indonesia. Ketika ada perkara ataupun ada pemohon, ada masyarakat yang meminta bantuan hukum ke cabang LBH wartawan yang ada di Indonesia, saat perkaranya masih ada di tingkat Polsek, di tingkat Polres, di tingkat Polda maupun di tingkat Mabes, harapan kami agar paralegal tersebut, pengurus cabang, langsung buatkan surat kuasa, dampingi, tanyakan penyidiknya, tanyakan polisinya, tanyakan jaksanya sudah sejauh mana perkara tersebut ditangani. Apabila polisinya atau oknum polisinya atau oknum jaksanya no comment, apapun komentar dia, silahkan ditulis, silahkan buat berita, viralkan di seluruh Indonesia, agar penegakan hukum itu tidak tumpul ke atas tetapi hanya tajam ke bawah. Diharapkan persamaan kedudukan di hadapan hukum itu yang menjadi ajas konstitusi kita. Pada kesempatan ini kami juga membuat satu komentar terkait dengan dunia advokat, dunia pengacara yang saat ini sudah terdegradasi oleh banyaknya oknum-oknum advokat, banyaknya oknum-oknum pengacara yang notabene-nya tidak memenuhi kapasitas, tidak kredibel, tidak punya SDM, dan tidak punya etika, dan yang menarik, tidak punya malu sama sekali. Kami yakin dan percaya apabila Dirjen Pendidikan Tinggi meminta data-data ijazah para advokat di seluruh Indonesia, tidak kurang mungkin 500 bahkan 1000 advokat yang diduga ijazahnya tidak jelas, asli tapi palsu. Maka dari itu kami berharap Presiden Republik Indonesia buatkan peraturan presiden atau amandemen, lakukan amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, agar seseorang sarjana hukum yang ingin menjadi advokat itu wajib data-data akademisinya maupun data-data dia pernah magang atau tidak, di kantor mana dia magang, dan diuji kemampuan dia dalam hukum acara, itu diambil alih oleh negara. Toh pun dalam konteks pemberian izin diberikan kepada organisasi tidak ada masalah.
Tetapi yang jelas proses perkuliahan dia, ijazah dia seperti apa, proses pendidikan khusus profesi advokat dia seperti apa, proses magang dia di kantor pengacara 2 tahun seperti apa, hasil daripada magang tersebut apa yang dia peroleh, itu menurut kami negara harus mengambil alih. Kalau bukan negara yang mengambil alih, kami yakin 5-10 tahun yang akan datang penegakan hukum di NKRI semakin hancur, semakin kacau. Karena apa? Karena di dalam tubuh organisasi yang notabene-nya sudah begitu banyak organisasi advokat di NKRI dihuni oleh orang-orang yang memang orientasinya hanya mencari uang secara tidak halal. Karena untuk bisa mendapatkan ijazah saja harus mengeluarkan uang sekian ratus juta. Apakah ijazah dia itu diverifikasi oleh organisasi advokat tersebut ke Dirjen Pendidikan Tinggi atau tidak? Ya itu Allahu a'lam. Tapi faktanya kami yakin banyak dan sangat banyak yang menggunakan ijazah tidak jelas. Karena organisasi terlalu membebaskan, organisasi teledor. Maka dari itu kami berharap lembaga bantuan hukum wartawan yang ada di Indonesia berharap agar Jokowi, Menteri Pendidikan, agar melakukan registrasi ulang terhadap advokat-advokat yang ada di NKRI dan melampirkan ijazah mereka yang mereka gunakan untuk bisa menjadi advokat. Baru-baru ini sering kita lihat perdebatan di media sosial. Si Anu bilang ijazahnya tidak asli, si Anu bilang sebelum ijazah diperoleh ternyata sudah disumpah, dan lain-lain. Kami banyak menemukan di lapangan ketika saya berkenalan dengan seorang advokat, lalu kami adu argumentasi terkait masalah ilmu hukum. Saya minta nama dia, namanya siapa. Setelah dia beritahu namanya, saya cek namanya di Porlab Dikti yang telah disiapkan oleh negara, yaitu websitenya. Ternyata namanya tidak muncul. Dan itu banyak dan sangat banyak. Saya kuliah ambil S1 Fakultas Hukum, yaitu dimulai tahun 2002. Hari saat ini, detik ini, yaitu tanggal 18 Juli 2022, kalaupun dicek nama saya, yaitu Bismar Ginting, SHMH di Porlab Dikti sebagaimana yang kami sebutkan tadi, masih muncul. Saya ngambil fakultas hukum S1-nya di mana, ngambil fakultas hukum S2-nya ada di mana. Untuk itu seruan kami, kalau memang negara, kalau memang Presiden Republik Indonesia ingin penegakan hukum di NKRI tidak sekacau balau saat ini, ya mari tolong benahin ya institusi advokat atau lembaga advokat, dan ya, tolong juga dibenahi organisasi-organisasi advokat yang telah meloloskan advokat yang notabene-nya ijazahnya tidak jelas atau palsu, bila perlu dibubarkan saja. Karena yang paling mendasar tujuan mereka menerima advokat-advokat atau ijazah-ijazah yang seperti itu berada di organisasi advokat mereka, yaitu hanya uang dan uang. Dan yang paling mendasar, seruan kami kepada Presiden Republik Indonesia, kenapa kami sebutkan tadi harus dibuatkan Perpres,
peraturan presiden karena ini sudah sangat emergensi, mendesak. Sebab apa? Mantan pejabat di Polri, mantan pejabat di Jaksa Agung, mantan pejabat di mana-mana, setelah mereka pensiun umur sudah 70 atau 60 atau 65, mereka sebelum pensiun sudah berupaya agar mendapatkan izin advokat. Tentu ini sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Tetapi itu diperbolehkan oleh undang-undang advokat, karena di dalam undang-undang advokat tidak mengatur batas maksimum usia seseorang untuk menjadi advokat. Hanya batas minimum saja, yaitu 25 tahun. Maka dari itu undang-undang ini sangat kacau balau. Sangat kacau balau. Institusi apa sih yang institusi tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, tetapi kewenangan berpraktek diberikan kepada organisasi? Kita bisa sebut di NKRI kedokteran bawah naungan Kementerian Kesehatan, notaris PPAT di bawah naungan BPN dan Kementerian Hukum dan HAM, dan lain dan lain dan lain. Tetapi advokat ujuk-ujuk dapat ijazah di tong sampah, bawa ke organisasi sumpah jadi advokat, padahal pengetahuan hukumnya nol sama sekali. Kacau NKRI, kacau NKRI gara-gara undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 tersebut. Maka dari itu, ya, sekali lagi kami mohon sangat hormat kepada Presiden Republik Indonesia agar segera keluarkan aturan untuk menyapu bersih orang-orang yang tidak kredibel, orang-orang yang tidak punya kapasitas sebagai advokat, karena keberadaan mereka dilindungi oleh undang-undang advokat yang saat ini. Dengan dikeluarkannya peraturan oleh Presiden Republik Indonesia, maka mereka akhirnya bisa didegradasi. Malah kalau kami ditanya, pidanakan saja mereka tersebut. Inilah harapan kami agar semangat anak-anak muda yang notabene-nya masih duduk di bangku SMU untuk mengambil fakultas hukum semakin bertambah, karena harapan kita anak-anak muda inilah ke depan untuk menjadi penegak hukum di NKRI. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses kita semua. Amin.